Selamat malam. Kembali lagi dengan kelanjutan episode alur cerita Spirit Sword Sovereign. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Pejuang bintang kuno, mengembun bintang, dan memurnikan teknik kain sutera. Di wilayah patriarkal yang luas, status klan terpisah, dan berkuasa. Keberadaan 5 keluarga besar seperti seorang pangeran, membantu klan untuk mengendalikan 8 arah, sehingga 5 kota utama di mana 5 keluarga utama berada adalah tempat-tempat makmur. Kota ini disebut Kongsing City, salah satu dari 5 kota utama. Meskipun merupakan sebuah kota, Kongsing Cheng mencakup wilayah yang sangat luas. Di kota ini, tidak hanya terdapat puncak tinggi dan sungai yang panjang, tetapi juga danau dan gunung, yang dapat dengan mudah menampung ribuan seniman bela diri. Kekuatan kota utama dikendalikan oleh 5 keluarga besar. Untuk menyerap talenta muda dengan talenta luar biasa, mereka memungkinkan pasukan utama untuk menciptakan Wufu sehingga dapat saling menstimulasi dan meningkatkan perilaku mereka. Wu Mansion, tempat Su Xia berada, cukup bergengsi di Star City. Karena bakatnya yang lemah, dia sangat dihargai oleh Wu Mansion. Namun, setelah dia menyinggung Liu An, Wu Men tidak berani berlindung dan memilih untuk mengabaikannya. Biarkan Su Xia menderita. Hasil seperti itu benar-benar menyedihkan. Setelah memasuki kota bintang, Chu Xingyun diam-diam mengikuti Su Xia. Akhirnya, mereka tinggal di sebuah penginapan. Begitu portal ditutup, suara tercekik terus-menerus datang dari kamar Su Xia dan jelas didengar oleh Chu Xingyun. Melihat ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di luar Star City, Su Xia telah membuat keputusan, demi keselamatan ayah Su, untuk generasi dupa keluarga Su, bersedia memikul semua tanggung jawab, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, bahkan jika Su Xia begitu tegas dan teguh, dia selalu wanita yang lemah. Pada saat ini dia datang ke kota bintang, tanpa keluarga yang bisa diandalkan, dan tidak ada Wufu untuk membantu. Semua yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri. Rasa ketidakberdayaan yang kuat ini begitu menyedihkan sehingga Su Xia menangis sesaat. Jiwa kecil, kamu di sini, jangan biarkan dia melakukan hal-hal bodoh. Chu Xingyun mendesak jiwa kecil itu, dan segera, dia melangkah keluar dari kamar dan datang ke restoran. Restoran adalah tempat berkumpulnya ketiga agama dan kelas ke-9 di sini, yang paling mudah adalah meminta berita. Mencari meja untuk duduk, Chu Xingyun memanggil Xiao Xiao, membuka telapak tangannya, dan membagikan 2 batu roh berkilau. Setelah diam-diam menerima 2 batu roh, ia berinisiatif untuk bertanya kepada Chu Xingyun. Apa yang akan kunying, dan apa hubungannya dengan keluarga Liu? Tanya Chu Xingyun langsung, tanpa berbalik. Asosiasi Kunying, yang awalnya merupakan pertemuan pertukaran antara seniman bela diri, tetapi dengan berlalunya waktu ada banyak orang di Asosiasi Kunying yang dihargai. Saya ingin menggunakan ini untuk mendapatkan jumlah sumber daya yang sama. Seiring waktu, komunikasi Asosiasi Kunying akan berhenti, tetapi tujuan semua orang yang muncul adalah untuk mendapatkan harta. Ucap Xiao Zhu. Adapun keluarga Liu, penjelasannya juga sangat sederhana. Asosiasi Kunying adalah peristiwa besar di Star City. Sebagai keluarga yang berkuasa, keluarga Liu secara alami sangat peduli dengan Asosiasi Kunying. Oleh karena itu, Asosiasi Kunying di masa lalu dipimpin oleh keluarga Liu. Menurut rumor, Liu Xiun akan memimpin pertemuan kelompok ini. Begitu Liu Xiun disebutkan, mata Xiao Zhu penuh dengan keinginan, dan dadanya tidak bisa membantu mengangkat dari posisinya. Sebelum meninggalkan paviliun Wanjian, Fan Wuji datang dengan daftar. Nama-nama dalam daftar ini akan mewakili leluhur mereka masing-masing dan berpartisipasi dalam 6 sekte untuk bersaing demi kejayaan tertinggi. Liu Xiun melihat itu. Liu Xiun, jenius jahat bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, dibudidayakan pada usia 10 tahun. Hanya dalam 1 malam, dia meringkas roh bela diri bintang ungu 6 pin. Sekarang dia berusia 20 tahun, dan budidayanya telah mencapai 5 tingkat alam roh, dan penampilannya sangat indah, dikenal sebagai keindahan pertama dari bintang kuno dan dicari oleh orang banyak. Dalam sekejap, pikiran Chu Xingyun melayang dengan pesan ini, dan dia bertanya kepada Xiao Xiao. Saya mendengar bahwa Liu Xiun tidak menyukai hubungan luar negeri, tetapi saya tidak pernah bertanya terlalu banyak tentang tindakan keluarga Liu, dengan sepenuh hati, hanya untuk kultivasi. Mengapa dia tiba-tiba berpartisipasi dalam pertemuan Kunying, dan juga menjadi tuan rumah seluruh perjamuan?
Liu Xiun secara alami tidak akan berpartisipasi dalam klub kuning biasa, tetapi karena 6 sekte yang akan datang, 2 murid iblis Daluo Jinmen menjadi tamu di kota bintang kosong. Xiao Zuo sangat akrab dengan hal-hal ini, dan dia mulai berbincang. Di depan 6 sektarian, menghubungi para murid yang dikirim oleh pasukan besar akan sangat membantu, tidak peduli bagaimana mereka menilai situasi, atau apakah mereka berusaha menghindari kerugian. Kemudian, Chu Xingyun juga bertanya tentang Liu An. Begitu kata-kata ini keluar, perilaku Xiao menjadi lebih hati-hati, tetapi apa yang dia katakan hanyalah kemarahan atas tindakan Liu An. Kemarahan emosional membuat Chu Xingyun terkejut. Jelas, dia masih meremehkan Liu An. Setelah Xiao berkata untuk waktu yang lama ini perlahan-lahan berhenti, Chu Xingyun melambaikan tangannya, membiarkan Xiao kembali, tetapi memilah informasi yang baru saja didapatnya. Ternyata pemilik keluarga Liu kontemporer bernama Liu Guqiang. Liu Guqiang telah memasuki usia parubaya dan memiliki seorang putra dan seorang putri. Liu Xiun adalah putri sulungnya. Putra tertua adalah Liu An. Karena hubungan ini, posisi Liu An terlepas. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang berbahaya, tidak ada yang berani berbicara. Lagi pula, sebagai putra keluarga Liu, di belakangnya, seluruh keluarga Liu berdiri. Liu An dan Liu Xiun akan menghadiri pertemuan kelompok ini. Dalam status mereka, mereka harus tahu keberadaan ibu mereka. Jika saya mulai dengan 2 orang ini, peluangnya cukup besar. Chu Xingyun diam-diam berkata dalam hatinya Star City tidak akan tinggal terlalu lama, biasanya investigasi tidak boleh ditunda terlalu lama. Namun, terburu-buru, Chu Xingyun tidak terburu-buru. Dia meninggalkan restoran, kembali ke kamarnya, dan mulai merencanakan semuanya dengan lambat. Pada saat yang sama, dia juga menunggu kedatangan asosiasi kuning. Kemudian portal dibuka. Su Xia berjalan keluar dari kamar. Dia mengenakan rok salju, mengenakan jepit rambut, mengenakan korset willow, dan seluruh tubuhnya memancarkan keadaan yang menawan, membuat banyak orang melihat ke samping dan menampilkan pandangan serakah. Dalam hal ini, dia tidak peduli, Lian Bu bergerak dengan ringan, bergerak ke arah asosiasi kuning. Ketika Su Xia berjalan keluar dari penginapan, kamar Chu Xingyun dibuka, dan portal dibuka. Setelah tubuhnya berkedip, ia datang ke belakang Su Xia dan mengikuti dengan cermat. Situs asosiasi kuning terletak di pegunungan Panshan. Panshan, yang menjulang tinggi di wilayah timur kota Kongsing, memiliki jajaran gunung yang luas dan momentum yang luar biasa, seperti naga sejati yang bercokol di kota Kongsing, oleh karena itu namanya. Meskipun itu adalah pegunungan di kota, Panshan masih mengungkapkan suasana misterius. Banyak prajurit yang berlatih di sini kadang-kadang bisa mendapatkan beberapa harta aneh. Seiring waktu, Panshan telah menjadi tempat yang populer. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di dalamnya, hanya untuk menemukan harta karun. Ketika Anda datang di bawah Gunung Panshan, ada banyak prajurit berkumpul di sekitar puncaknya. Berjalan ke atas, kunying akan diadakan di lereng gunung. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak lagi mengikuti Su Xia, tetapi terus naik jalan gunung, memindai lantai perdagangan dengan cukup ingin tahu. Sebagai generasi kaisar yang kuat, visi Chu Xingyun sangat tinggi. Tentu saja, dia tidak bisa memandang rendah hal-hal biasa ini. Yang benar-benar dia pedulikan adalah perubahan jiwa kecil. Sejak menelan buah batu giok kristal, dia bisa yakin bahwa napas di tubuh Xiao Hun memang lebih tebal. Meskipun peningkatannya sangat kecil, bahkan dapat diabaikan, tetapi ini adalah kasusnya. Setelah itu, Chu Xingyun mengeluarkan banyak roh surga dan bumi, dan ingin memberi makan jiwa-jiwa kecil dengan ini, tetapi pada akhirnya, jiwa kecil tidak tertarik pada roh-roh langit dan bumi ini. Dia bahkan tidak melihatnya, dan mengabaikannya secara langsung. Sekarang dia melirik stan perdagangan ini untuk melihat apakah Xiao Hun tertarik pada lingguo tertentu. Selama sedikit berbeda, Chu Xingyun dapat membeli lingguo dan membuat analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Xiaoling. Tapi, sepanjang jalan, jiwa kecil itu tidak berubah sedikit, dan telah berbaring di pelukan Chu Xingyun. Bahkan jika langit dan roh-roh bumi yang berharga muncul, dia hanya meliriknya, dan kemudian memalingkan muka tidak biarkan saja. Chu Xingyun sedikit menangis dan tertawa, tetapi lebih dari itu tidak berdaya. Asal-usul jiwa kecil itu tidak dapat diprediksi. Kekuatan sihir yang dimilikinya bahkan lebih luar biasa. Sangat sulit untuk melihatnya sepenuhnya. Segera bergerak, lereng gunung sudah dekat. Di lereng gunung,
ada tanah yang sangat datar. Sekarang ada puluhan ribu prajurit berkumpul di sini, suaranya penuh gairah, suasananya hangat dan bahkan banyak prajurit bergabung dalam suksesi, yang menunjukkan tingkat hidup. Di area tengah tanah datar ada platform tinggi besar, tetapi siapapun yang memiliki harta dapat langsung naik di platform tinggi ini dan berbicara apa yang dia butuhkan. Berbagai hal yang diperlukan sangat luas, bisa berupa sumber daya pelatihan atau informasi rahasia. Karena itu, Asosiasi Kunying telah berevolusi menjadi seperti ini, dan tidak ada kata lain untuk komunikasi. Di ujung gunung, ada tebing curam. Di dinding gunung, berdiri paviliun, dan banyak tokoh duduk di dalamnya, baik minum dan mengobrol, atau bermain dan bermain, pemandangannya sangat bahagia. Orang-orang ini semua adalah bintang dari kota bintang kosong, yang jarang terlihat pada hari kerja, tetapi hari ini, mereka semua datang ke sini untuk berkumpul di sini. Dengan perubahan zaman, Kunying Club telah menjadi konferensi Yibao, tetapi bagi kekuatan utama Star City, peristiwa ini juga merupakan peluang besar untuk terhubung satu sama lain dan membentuk hubungan. Chu Xingyun melirik dan akhirnya mendarat tepat di depan. Ada dua orang. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria muda dengan kostum mewah. Wajahnya kuat dan kulitnya putih, memberikan perasaan lembut dan elegan. Matanya penuh senyum, tapi dia mencibir dan bangga. Senyum, di mana-mana memancarkan kesombongan superior. Orang ini benar-benar Liu An. Mengenai nama pria Liu An, dia mencari di seluruh Star City, dan bahkan anak-anak berusia 3 tahun pun mengenalnya dengan baik, tetapi Liu An bukan pria yang tidak berguna, dan bakatnya sangat bagus. Ranah kedua. Sebagai putra kepala keluarga Liu, penampilan Liu An pasti akan menarik perhatian banyak orang, tetapi hari ini, dia bukan orang yang paling menarik perhatian. Di sebelah Liu An, seorang wanita duduk diam. Penampilan wanita itu sangat indah, kulitnya putih dan dia memenangkan salju, wajahnya sangat indah, dan dia tidak dapat menemukan jejak cacat, dia mengenakan gaun merah berapi-api dan dengan sempurna menguraikan sosok menawanya. Selain penampilan, temperamen wanita sangat luar biasa, mulia dan dingin, seperti mawar es yang bangga, sehingga semua orang tidak berani menatap langsung ke matanya, dan bahkan jejak pikiran jahat tidak dapat lahir dalam hati. Dia adalah Liu Xiyun, kecantikan pertama dari bintang kuno. Ketika Chu Xingyun melihat wanita ini, dia juga terkejut dengan penampilannya. Wajah yang begitu cantik di usia yang sedang berkembang layak untuk kecantikan pertama bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Penampilannya tidak kalah dengan Lu Qingxuan. Namun, keindahan keduanya sangat berbeda, dan tidak mungkin untuk membedakannya. Saat Chu Xingyun mengamati kerumunan, Liu Xiyun juga melihat sekeliling, tiba-tiba, matanya sedikit menyipit dan jatuh pada seorang pemuda berkulit hitam. Pria muda ini setampan iblis, dan bahkan dibandingkan dengan dia tidak terlalu banyak. Selain itu, temperamennya berdebu, dan matanya gelap dan dalam. Tangannya juga memegang kucing susu kecil yang lucu. Dia sangat istimewa di antara orang banyak. Lebih penting lagi, pria muda ini menatap dirinya sendiri tanpa bersembunyi. Kata Liu Xiyun pelan, dan di dalam matanya yang indah, tatapan mulia berlalu begitu saja. Tampaknya Chu Xingyun sangat mengingatnya dalam benaknya. Pada saat ini, Chu Xingyun juga memperhatikan sedikit, dia tersenyum ringan, dan membuang muka. Di antara 5 keluarga besar, kekuatan keluarga Liu adalah yang terkuat. Oleh karena itu, di antara 5 kota utama, Star City memiliki orang-orang yang paling kuat, sebaliknya, ia memiliki kekuatan yang paling kuat dan kompleks. Di pavilion, ada juga banyak karakter luar biasa, yang memiliki layanan yang berbeda di tubuh mereka, dan memiliki tanda unik yang dibordir pada borgol. Jin Feng Wufu. Alis Chu Xingyun berkerut sedikit, dan dia memandang beberapa pria dan wanita muda di pavilion samping. Mereka semua berpakaian putih, dengan pedang emas membekas di borgol mereka. Mereka datang dari Jin Feng Wufu. The Jin Feng Wufu, sangat bagus dalam ilmu pedang, sangat kuat di antara banyak Wufu di Star City, itu juga dapat peringkat di 5 besar. Su Xia juga beribadah di Jin Feng Wufu. Tetapi setelah insiden terakhir, Jin Feng Wufu tidak bisa mengakomodasi dia. Pertemuan kunying ini telah mengumpulkan semua kekuatan dari kota bintang kosong. Apakah ada harta yang muncul? Chu Xingyun berbisik di dalam hatinya. Dia sudah tahu hubungan kota bintang kosong sebelumnya. Hampir semua orang di depannya bisa mengenali keluar.
Setelah merenungkan film, Chu Xingyun perlahan menarik matanya, tetapi pada saat ini, dua tenda emas cerah mekar di langit malam yang gelap bergegas dari jauh dan dekat dengan kecepatan tinggi. Untuk sesaat, dua tenda emas muncul di depan semua orang. Pada saat Jin Mang jatuh ke lereng gunung, atmosfer yang agung dan sombong menyapu, membuat pikiran semua orang bergetar, dan King Lian Linghai Chu Xingyun bersiap. Oke. Sobat, bagaimana spoiler kali ini? Semoga bisa menemani dan menghibur sobat semua. Terima kasih.